gue lihat cabe sama bawang merah ditusuk. Ditusuk gitu. Gue pikir ini anak kitchen main-main nih, nyampah gitu kan. Gue cabut dong. Gue bawa ke kitchen. Dimarahin. Ini apaan sih, ngapain sih gini-gini. Pada panik. Chef. Masakan Nusantara ini ada 3 konsep ini yang paling penting. Tidak semua masakan itu makanan, tidak semua makanan itu masakan, tidak semua makanan itu makanan. Pesugihan itu dari kata sugih itu kekayaan. Iya, kan buat memperkaya diri. Nah, jadi prinsip dari situ, jadi kalau kita nggak ngelihat apa-apa tiba-tiba kaya, sukses dibilang pesugihan. Oh, dari situ. Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Ini adalah spesial Halloween episode buat kalian. Kita kali ini akan ngomongin tentang makanan-makanan mistis dan juga kepercayaan-kepercayaan orang Indonesia dalam berbisnis F&B. Kan banyak ya, ada yang penglaris, ada yang gunanya untuk supaya tempatnya gak ketutup, pawang hujan, dan lain-lain. Of course tamunya adalah ahli sejarah makanan Indonesia, Wira Hardiansyah. Topik pembicaraan kita seru banget. Gua sambil nge-wine karena lumayan berat topik pembicaraan kali ini. Oke, langsung saja dengerin. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube channel, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Chef Wira Hardiansyah. Enjoy the show. Hello everybody, welcome back to the show. Kita sudah kembali lagi bersama Wira Hardiansyah. Terima kasih udah datang. Waktu itu pertama rambut masih normal, terus kuning, pernah hijau. Ini sekarang ungu ke abu-abuan. Luar biasa, men. Mungkin selalu nongol di TV-TV itu ya. Jadi enggak ya. Yang di Sudirman, men. Iya. Kemarin lu di TV ngapain, Wir? Dia interview, ada beberapa interview, food interview lah, gitu. Tentang sejarah makanan, of course. Sejarah makanan, of course. Tahu, terus apa lagi, bubur, banyak banget dah. Telepon itu gak diulang lagi. Oke, thank you udah datang. Sip. Yes, guys, sebelum kita mulai podcastnya, gue mau cari duit dulu bentar, Wir ya. Lumayan nih, udah ada product placement. Biasa kan kosong. Apa nih, Ray? Ini kita ada wine di sini, Nine Lives Reserve Chilean wine dari San Pedro. Dari San Pedro. Dan juga ini itu San Pedro juga, Carmenère. Carmenère for information, itu Carmenère wine yang anggur yang jarang ada di daerah lain kecuali di South America, khususnya Chile. Yes, seperti itu. Tahunnya 2000 berapa tuh? 2018. Yes, pertama topiknya masih enteng-enteng dulu, kita minum white wine dulu. Lu sibuk kemana lagi? Kemarin ke Jogja, ngapain? Gue ke Jogja, gue ada upacara lah. Gue ikut salah satu upacara di Jogja. Upacara apa? Tentang apa ya, bisa dibilang malam peringatan Sultan Agung lah. Oke. Gitu, terus gue sekalian explore candi-candi sekitarnya Jogja gitu loh. Jadi candi-candi yang belum terekspos. Gitu. Ada banyak, ada banyak gitu. Kan cuma ada, gue tahu cuma 2 nih. Prambanan dan Borobudur. Iya, standar. Jadi gue ke candi namanya Candi Cetot, terus gue ke Candi Sojiwan, terus gue ke Ratu Boko. Tetap aja ya, yang gue explore tuh tentang kulinernya di masa lampau gitu. Oke, iya itu waktu itu belum lama sempat dinaikin tuh ya. Iya gitu, yang gue explore. Dan gue emang menemukan banyak banget fakta gitu loh, bahwa zaman dulu di situ gue kayak ngelihat relief upacara-upacara gitu loh. Jadi kayak ada relief tumpeng, ada relief tumpeng. Ada relief tumpengnya gitu. Nah, ini kan udah mau deket-deket Halloween nih. Ya kan, kita mau temainnya kayak, ya lu sama gue tau lah kalau misalnya punya restoran atau bergerak di industri F&B di Indonesia, biarpun kan departemennya ada banyak nih, operasional, marketing gitu. Betul. Kalau di Indonesia ada satu departemen lagi biasanya. Mesti harus ngurusin begituan ya gitu. Iya, itu banyak itu. Tidak pernah terlepas dari itu. Kalau pengalaman gue kalau pengalaman gue mau buka warung kecil-kecilan, mau gue buka waktu itu opening hotel, tetap aja ada namanya di Indonesia gitu ya. Nah,
mulai dari mana nih? Ya pertama Indonesia percaya banget sama Betul, itu nggak bisa dilepasin. ya pawang hujan deh contohnya gitu. Iya, Kalau iya. lu punya tempat outdoor, lu nggak pakai pawang hujan ya siap-siap Iya. aja gitu kan. Gue tuh dulu pertama kali lihat gue handle satu bar yang emang outdoor. Heeh. Terus gue lagi ngerokok di pojok. Mhm. Gue lihat cabe sama bawang merah ditusuk Oh iya, iya, iya. gitu, Heeh. ya kan. Terus gue pikir ini anak kitchen main-main nih, Heeh. nyampah gitu kan. Gue cabut dong, gue bawa ke kitchen. Dimarahin. Ini apaan sih, ngapain sih gini-gini. Pada panik, chef, itu buat nangkal hujan katanya. Jadi kalau mau main budaya seperti itu banyak banget. Jadi zaman dulu tuh ketika lu buka sesuatu, ya, lu buka dalam artian lu buka restoran, Ya, udah pasti lu pingin usaha lu ini maju, amin, ya dong. ya kan? Lu pingin pasti apapun usaha, orang buka usaha pingin maju, ya. Yang pertama lu minta izin ke orang yang kelihatan oleh mata, orang tua lo, siapa lo, gue mau buka usaha nih gini. Yang kedua lu mau minta izin kepada yang punya tempat, Maksudnya? ya Penunggu. Oke. ya, lo meminta izin pada itu. Nah, Dengan cara tumpengan. banyak caranya ya. Ada salah satunya medianya itu tumpeng. Biasanya tumpengan. Biasa tumpengan, ya, gitu. Nah, zaman dulu itu lo meminta sesuatu itu bisa dibilang ada suatu media untuk gini deh. Berarti gue harus ngomongin sesajen ya. Ya, bener gak kalau gue bilang tumpeng salah satu bentuk sajen? Sebelum ke situ, Oke. lo harus paham sesajen itu apa. Sesajen itu secara artinya itu sastra jendra Hayuningrat Pangruating ing Diu. Oke. Disingkat jadi sesajen, disingkat lagi jadi sajen. Iya. Artinya itu kitab suci. Artinya itu kitab suci? Karena artinya itu bentuk sastra, segala daya cipta, bentuk sastra. Ya, yang untuk mengurangi kebodohan. Supaya kita terlepas dari hal-hal kebodohan di duniawi. Oke. Ya. Jadi zaman dulu kitab sucinya itu bukan berbentuk tulisan. Kitab sucinya itu sebelum ada agama-agama pendatang itu, kitab sucinya itu ya seperti kelapa. Karena kalau lo ngomongin manis, yang kita cari dari kelapa unsur manisnya. Manis itu global. Rasa. Jadi untuk mendapatkan berkah manis tuh ya dari gimana, nggak ada ngajar buku, nggak ada apa. Ya belum ada buku, belum ada tulisan. Belum ada tulisan. Oke. Jadinya kelapa. Jadi maka lo lihat di mana-mana pasti ada sesajen tuh, mostly ada kelapa. Gue nggak ngerti kalau lu udah mulai ngomongin begini ya. Maksudnya apa? Jadi bahasa untuk mengungkapkan satu unsur manis. Kan ya. biasa nggak tahu ya kalau dulu baca di dalam kalau agama gue Alkitab gitu kan persembahan. Betul. Dulu kan, lu nyembahin entah itu makanan, entah itu binatang gitu, bahkan malahan ada manusia juga gitu kan. Kalau zaman dulu. Sebenarnya tidak boleh ada pengorbanan. Gitu loh. Bahkan zaman dulu tuh untuk berdoa itu ya lo pakai medianya ya media kayak telur, kayak kelapa itu ya memang tidak ada pengorbanan. Jadi karena lo bahasanya itu gini, sesajen itu bahasa rupa bentuk, bukan bahasa tulis. Oke. Ya, karena di situ ada pesan-pesan tersembunyi. Ya. Oke, ngerti. Ngerti. Ya. Nah, yang kedua, itu tuh dulu tidak bisa mendeskripsikan siapa pencipta kita. Ya kan? Makanya sesajen itu sebetulnya ditaruhnya tidak sembarangan. Gitu loh. Di pohon. Ya. Di air terjun zaman dulu tuh. Karena mereka percaya di titik-titik tertentu itu pusat kekuatan ilahi. Ada energi gitu kan. Energi gitu loh. Nah, lalu mereka meminta ke yang atas gitu loh. Jadi kayak gue mau minta berkah yang manis ya gue kasih kelapa.
gitu loh. Gua mau mensucikan diri, taruh air putih. Oke. Ya, Ya simbolis gitu ya. simbolis. Ya. Jadi bahasa simbolis, ya itu tadi yang gue bilang, bahasa simbolis, makanya Hmm. diletakkan beberapa sesajen gitu loh. Hmm. Jadi sampai akhirnya jadi salah deskripsi, Hmm. salah penerimaan makna dari banyak orang itu, bahwa sesajen itu menyembah setan, Berhala gitu. berhala. Oh, ya. Sebenarnya enggak. Hmm. Gitu loh. Dulunya. Dulunya gitu. itu ya karena gue belum tahu, dulunya belum ada yang namanya, belum mengenal istilah Islam, belum mengenal istilah Hindu, belum mengenal istilah Kristen dan lain-lain. Hmm. Gitu udah jadi budaya. Hmm. Gitu loh, belum mengenal istilah itu. Hmm. Lalu begitu agama-agama itu datang pun, yang seperti gue bilang, mengikuti. Hmm. Gitu loh. Karena ini kan bentuknya hardware, kelapa dan ini. Sedangkan agama bentuknya software. Hmm. Dia bisa masuk kemana aja tergantung penyampaian penggunaannya, benda-benda ini. Hmm. Gitu loh. Itu. Jadi Oke. tetap berdoanya kepada agama-agama itu, Hmm. kepada kiblatnya masing-masing ya, Hmm. tujuannya masing-masing. Tetapi itunya tidak dilupakan, akarnya, budayanya gitu loh. Jadi bukan menyembah si setannya, berubah jinnya. Iya, itu kan kalau ya buka restoran. Nah, Pertama begitu, minta izin dulu. heeh. Nah terus lu pasti punya pengalaman dong. Mm-mm. Kalau misalnya tempat pakai apa, perame gitu kan. Nah, terus ketika gue mau buka restoran, yang tadi gue bilang gue minta izin ini, lu minta izin ke leluhur lo, kalau orang Jawa, ke atas lo gitu loh, ya. Minta izin ke situ. Nah, ya udah, biasanya kita pulang kalau mau buka usaha tuh ada tata caranya, lu nggak sembarangan. Kalau orang Jawa ada hitungan harinya, ada ininya. Di banyak tempat pun, nggak cuma di Jawa, rata-rata Iya, seperti tanggal itu. baik. Tanggal baik. Bukanya tanggal baik, iya. Tanggal iya. baik, gini. Chinese juga ada, tanggal baiknya bukanya kapan. Biasanya gue nanya ke nenek gue, Iya. ke kakek gue gitu kan. Nah, dikasih seperti itu, udah dibuka, udah tuh. Nah, kita buka jalan. Ketika kita buka jalan, usahanya ternyata Kurang. ngedown lah atau anjlok lagi nih. Akhirnya kita meminta kan, meminta ke orang pinter. Ya kan, meminta ke orang pinter gitu loh, usaha supaya maju, penglaris ya kalau zaman sekarang ya, istilahnya penglaris. Iya, penglaris dari tadi gue ngomong peramai. Penglaris. Penglaris ya. Nah, biasanya disuruh kita ya ambil apa, atau suruh berdoa di mana atau apa. Betul. Berdoanya. Nah, ketika kita dapat sesuatu itu, ya, kita bawa, rame restoran kita. Efeknya kan restoran yang lain. Maksudnya apa efeknya? Jadi sebenarnya dalam satu contoh kayak food court, tujuannya sih kita bukan menghina, atau bukan menghina ya, apa menurunkan omset yang lain, enggak. Tapi efeknya itu dari benda itu, restoran kita rame, restoran lain kan sepi otomatis. Iya, oke. Jadi kan ya kayak, ya semua kayak keserap kan gitu. Persaingan bisnis. Persaingan bisnis. Iya, karena gue pernah ngalamin sendiri, ketika, karena lidah kita ini kan lidah chef ya, gue bisa bilang lidah chef. Kita tahu mana makanan yang enak dan kurang gitu loh. Kita akan melihat semuanya dari sisi harga, di sisi manapun. Gue masuk, kok ramai banget, gue masuk ke situ, dan kebetulan kakak gue punya kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Ketika kakak gue masuk ke situ langsung sepi. Oke. Ya, gitu. Ketika kakak gue ke situ langsung sepi, dan bisa dibilang ketika gue situ harganya mahal, rasanya nggak worth it, tapi rame. Ini restoran apa sih? Iya, ya kan jadi pertanyaan buat gue pribadi ya. Gitu. Tapi ketika kakak gue masuk, itu sepi. Yang dia bilang turnover seatnya kayak gini-gini nggak kelihatan di mata gue. Gitu loh. Dan ada banyak kayak gitu. Ada yang seperti budaya Chinese kan yang pakai kucing. Iya, kucing. Iya, Chinese dan Jepang juga pakai yang kucing begini-begini tuh. Menarik. Satu,
Ada yang tujuannya untuk customer menarik, ya. Ada yang tujuannya langsung bersentuhan dengan produk, Re. Itu yang serem itu, yang langsung bersentuhan dengan produk. Karena dimakan produknya gitu. Betul. Oke. Kalau yang lu hanya manggil terus emang produknya nggak enak itu tidak jadi masalah. Tapi yang menurut gua pribadi yang menjijikkan itu yang ketika bersentuhan langsung dengan produk. Iya. Ketika ada budaya menaruh daun apa, kayu apa, itu ketika lo masak. Jadi pakai wangi itu. gitu apa Iya, gitu kan. dimasukkan ke dalam situ. Kalau yang hanya memanggil customer menurut gue itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi ketika udah bersentuhan dengan produk. Iya. Gue pernah ada ini cerita yang bersentuhan dengan produk itu. Jadi gue lagi kerja. Gue lagi set up, disuruh atasan gue itu set up restoran lah. Gue spesial set up restoran Indonesia waktu itu. Bukan restoran gue guys. Terus sepi tempatnya, nggak gitu rame lah, nggak gitu rame. Terus habis itu kayak nih orang atasan gua bilang oke, ntar ada orang datang, udah lu turutin aja maunya Rey gitu kan, lu turutin aja maunya. Oh ya udah, orangnya apa ya, ibu-ibu gini. Udah datang tuh dia, datang lihat baca-baca doa gitu segala macam. Oh ya udah mungkin ini kepercayaannya si bos ya udah. Terus tiba-tiba dia bilang Rey sini. Duduk bareng dia keluarin 3 botol. Pertama dia keluarin bunga dulu, bunga yang putih kecil-kecil, bunga apa gue nggak tahu tuh, bunga putih kecil-kecil. Dihitung ada gak berapa ratus, enggak banyak, berapa ratus biji, coba dihitung. Gue kayak disuruh ngitung gini kan udah malam ya, udah gue hitungin. Oh udah pas nih. Terus kayak dikeluarin botol aqua 3 gede. Dia bilang oke, jadi ini setiap makanan yang di sini harus dikasih 1 sendok makan airnya itu. Nanti itu jadi rame tempatnya begitu. Gua nggak kasih dong, ya kali masa gua kasih, ya kan. Terus dibilang sama bos gua, dia suruh apa, dia kasih gua air, suruh masukin ke setiap makanan yang keluar. Gua bilang gua nggak bakalan lakuin ini gitu. Terus habis itu gua suruh anak gua buang itu airnya, gue taruh kitchen, dia udah pulang udah kitchen, buang, gue nggak mau lihat gitu, beginian gitu. Karena gue takut nggak kenapa-napa kan orang itu. Kalau dari segi gue sih bukan dari segi bisnisnya ya, dari segi gue ini air dari mana kan kagak tahu gitu. Ntar ngaruh juga ke masakan yang lo buat gitu loh, entah apa hambar apa gimana. Iya, terus habis itu udah, gue bilang buang. Of course, gue nggak ada yang berani buang. Nggak ada yang berani buang sama gue. Besokannya gue kesini, nggak ada yang berani buang. Akhirnya, ya ilah kenapa sih? Takut sih ini ntar gini. Ntar dia tahu apa? Udah gue yang buang. Akhirnya gue yang buang. Habis itu pas turun mobil gue mogok. Gue inget tuh. Habis itu pas turun mobil gue mogok. Padahal gue baru dari bengkel itu. Ya begitulah pengalaman gue. Kalau sebenarnya kan kayak ada yang nabur garam, ada yang pakai beras, ada yang pakai ini. Jadi efeknya itu sebenarnya walaupun gue baik sama lo, kita sebelah counter, outlet gue kanan lo, itu jadinya narik. Iya, pasti kalian pernah lihat lah guys. Misalnya ada kafe atau toko apa dua sama persis sebelahan, tapi yang satu ramenya gila banget. Iya gitu, padahal rasanya biasa aja gitu, rasanya biasa aja. Dan kita juga nggak boleh ngejudge langsung bahwa itu. Kita untuk menjudge itu punya sesuatu itu juga susah. Karena mungkin makanya kita coba dulu makanannya enak nggak, worth it nggak harganya. Banyak yang kita bisa gitu. Karena biasanya kayak gitu mereka dapat wejangan, dapat amanat suruh ini, suruh itu gitu dari orang pintar tersebut. Tapi apakah itu pasti ya? Misalnya lu udah pakai nih uang, apa bilangnya top banget deh. Penglarisnya gitu. Tapi kalau masih sepi gimana? Kalau produknya gak enak. Banyak yang kayak gitu. Banyak kayak gitu. Ya sekarang gini, lu pakai seperti itu, tapi lu gak ada promonya. Gak ada di sosial media lu promo, ibaratnya udah lu cuma nunggu bola doang. Iya gak ada marketing. Gak ada gitu. Jemput bola ya udah, gue udah nabur garam kok, gue udah nabur beras kok. Ya kan, ya udah biarin aja, ntar juga pada datang. Ya dari mana?
Kalau lu nggak ada, zaman sekarang nggak ada itu gitu loh. Kalau Iya, zaman dulu orang Hmm. buka, ketika tidak banyak orang yang menjual satu produk, mungkin ya masih bisa lo disebut ya karena rumah makan itu cuma satu-satunya di daerah sini Hmm. gitu loh. Kayak Warmo, warteg di Tebet, Hmm. warteg doang, ramenya nggak ada obatnya. Itu rame banget tuh. Iya, iya dia dari zaman udah legendnya warteg di situ. Mulai dari presiden siapa ke situ, bukan berarti itu warteg ada mistisnya. Hmm. Cuman dulu dia pelopor warteg di situ. Nah kalau zaman dulu kayak gitu. Kalau sekarang kan jadi kayak, makanya gue bilang nggak bisa kita langsung menjudge Hmm. bahwa dia makan sesajen. Enggak, mungkin saja ketika kayak di Bali kan banyak yang seperti itu. Untuk sebagai amanat ketika lo buka warung, lo harus seperti ini. Iya nggak boleh loh katanya nggak kalau di Bali pengalaman gua Mm. bangun dapur itu Mm-mm. nggak boleh sembarangan. Gue juga Iya. baru tahu. Gua lagi mau bangun dapur waktu itu perusahaan gua ayam vegan off meat lagi mau bangun dapur. Terus habis itu kebetulan gue podcast sama orang Bali, Mm. Chef Elohafor si Putu. Eh terus dia bilang, "Chef lu mau bangun dapur ya?" Iya. Jangan lupa sembahyang dulu gini-gini. Iya. Lah, gue bilang minggu depan udah mau dibangun gitu. Nggak boleh Chef di sini nggak boleh. Harus sembahyang dulu. Oke. Ya udah gue stop dulu tuh konstruksi. Nggak boleh gitu. Pengalaman baru buat gue kan gue belum pernah setup di Bali gitu. Ntar Iya. sakit atau apa gitu. Iya. Gitu. Jadi memang tata cara ya, gue bilangnya tata caranya seperti itu. Cuman sering disalahartikan itu ketika lo lagi ngedown Oh. ya. Itu gue bilang ketika lagi lo ngedown, ya lo berdoa gitu loh, ke kepercayaan masing-masing gitu kan. Ya biasanya kayak gitu hanya bermedianya saja Kalau gitu. begitu bisa dibilang semuanya dong. Semua bisnis F&B ada begitunya dong. Karena kan kita pasti percaya tanggal baik. Ya kan? Ya Mhm. penglaris tergantung orangnya lah. Kadang kan ada yang nggak percaya begituan juga Heeh, gitu kan. heeh. Tapi kalau dari tanggal baik, kayak Feng Shui, Mhm. menghadap ke arah mana, selatan itu sih gue percaya sih begituan menghadap ke arah mana ininya segala macam aliran udaranya gimana, hawanya gimana. Berarti semua F&B ada begitunya dong. Iya. Semua. Ada unsur itunya harus Hmm. gitu loh. Makanya mengkajinya itu nggak hanya dari sisi spiritual, nggak hanya dari sisi arsitek, Hmm. nggak hanya dari sisi ininya gitu loh. Jadi itu nggak bisa lepas dari Indonesia tuh, itu tuh nggak bisa lepas. Nah, emangnya dari dulu ya tadi lu bilang sebelum ada agama begituannya udah ada dulu Udah gitu ada kan. dulu, udah ada dulu. Jadi kepercayaan tentang seperti hal-hal tentang tata cara hidup itu udah ada dari zaman dulu. Ketika lo mau membuka usaha, lo harus minta izin ke yang kelihatan oleh mata dan yang tidak kelihatan oleh mata, Hmm. gitu. Dan yang kedua, lo meminta izin kepada yang punya, yang pencipta lo, gitu. Jadi memang menurut saya dari zaman, nah uniknya gini, ketika Belanda datang, Hmm. ya Belanda, gue akan bongkar kisahnya Belanda. Pas Belanda datang, dia itu narik orang Indonesia sebagai bridging, sebagai penjembatan antara orang Indonesia sama orang Belanda. Hmm. Nah, jadi orang Indonesia yang dibawa oleh Belanda, tadinya kan orang-orang yang tidak punya kekayaan, gue bisa bilang ya, gitu. Nah, dia bawa nih sama Belanda ke Batavia, ke Jakarta, ngurus perekonomian segala macem. Ya. Begitu pulang ke desa, kaya kan. Iya. Ikut Orang, Belanda aja. nah orang desanya itu bilang itu pesugihan. Oke. Pesugihan itu dari kata sugih, sugih itu kekayaan. Iya, kan memperkaya buat memperkaya diri pesugihan. Nah, jadi prinsip dari situ, jadi kalau kita nggak ngelihat apa-apa tiba-tiba kaya, Sukses dibilang sukses, pesugihan. Oh dari pesugihan situ. Make sense. gitu loh. Itu jadi dulu tuh banyak orang yang oleh orang-orang Belanda tuh diangkut untuk jadi, kalau dalam istilah budaya itu disebutnya priai. Hmm. Orang-orang Nusantara yang dibawa
untuk sebagai kerja sama Belanda. Kerja sama jadi kerja banyak sama. duit biar orang-orang lain lihat Betul. ngikut juga gitu. Oke. Kan. Akhirnya jembatanin ini pulang ke desa yang tadinya cuman orang tidak punya apa-apa, kaya. Jadi uang sugih. Terus akhirnya dari istilah yang disebut sugihan itu muncul. Ya sekarang lu kalau zaman dulu lu nggak punya kabar, gimana cara ngasih kabar, tiba-tiba lu pergi merantau, lu pulang kaya raya, oh ya pesugihan kan? lu. Iya, gitu ya. kaya lu gitu loh. Karena sugih itu kan artinya kaya. Jadi mindsetnya itu awalnya bahwa segala sesuatu yang kaya, yang sukses itu pasti pesugihan gitu. Karena mindsetnya, orang zaman dulu jadi kerja sebentar udah kelihatan kayak orang kaya. Gak kayak kita yang untuk menjadi kaya tuh perlu berbulan-bulan gitu. Gitu loh. Jadi mindsetnya makanya gue bilang. Kedua, jadi ketika meminta itu bukan meminta, gimana ya? Gue bisa bilang contoh kayak gini. Kalau lu minta tolong, ya. Minta tolong lu tuh kan ada dua. Lu minta tolong ke gue, sama minta tolong ke pencipta Tuhan lo kan. Ya kan? Lu kan akan dua nih doanya nih. Iya. Ya kan? Akan dua doa lu. Ke gua itu lu minta tolong secara fisik kan. Iya gak? Minta tolong, tolongin gua angkatin. Atau mobil gua mati nih. Tengah jalan. Tolong dong kesini bawa derek. Oke. Yang akan bergerak kan gua bukan Tuhan. Iya. Ya kan? Meskipun ya Allah ya Tuhan gua lagi macet nih. Tengah jalan mobil gua rusak. Nah. Diibaratkan seperti itu. Tetap lu berdoanya ke atas. Tapi lu minta tolong juga ke gua. Lu berdoa ke atas, tetap lu minta tolong ke dukun. Ke orang-orang pinter. Yang akan bergerak siapa? Ya mereka itu. Nah. Oke. Jadi menurut lu sah-sah aja itu? Kalau menurut gua. Kalau ya pakai, enggak dari kacamata lu. Dari kacamata lu aja. Ya sah-sah aja gitu loh. Udah jadi budaya mereka ya menurut gua. Asal tidak merugikan orang lain. Asal tidak merugikan, meskipun banyak yang dibilang merugikan orang lain. Karena biasanya ada lagi yang kayak di daerah Jawa Tengah, outlet lo punya, outlet sebelah punya. Itu berantem. Ya kan jadi kayak berantem adu ilmu. Iya. Gitu loh. Lo punya ini, lo punya pegangan ini, gue punya pegangan ini. Yang rame siapa tuh? Bisa gue ngeliat itu gak ada yang rame. Yang kayak gitu. Jadi jadi restoran biasa aja. Gitu loh. Jadi kayak ngadu ilmu malah jadinya. Karena yang lo ternyata punya pantangan. Gak boleh melakukan ini. Biasa itu. Biasa ya kan? Ada pantangan. Biasa ada pantangan. Betul, ya kan? Biasa ada pantangan. Gitu. Lo punya pantangan seperti ini. Ya. Ternyata dilakukan sama warung sebelah lo. Gitu loh. Jadi karena masih satu ruang lingkup. Akhirnya apa? Ilmu lo atau sesajen lo nggak efektif. Ya, oke. Jadi lo protes sama itu dukun. Jadi kayak gue udah bayar mahal-mahal, gue udah tabur tanah, gue udah tabur garam, kok masih nggak rame ya? Ternyata apa? Warung sebelah lo melakukan pantangan tersebut. Tapi masih ruang lingkupnya sama. Bingung juga ya kalau begitu ya. Kalau mau negur teman tetangga lo juga nggak enak kan jadinya kan? Karena temen lo atau tetangga lo ya nggak. Ya ngerti. Gitu loh. Jadi ya menurut gue lo sah-sah aja. Tapi alangkah baiknya ketika lo jatuh di usaha bisnis apapun. Ya lo cari jalan keluarnya bukan dengan seperti itu menurut gue. Gitu cari yang make sense dulu nih logika dulu. Cari yang make sense dulu. Gitu loh. Gue pernah baru keinget gue. Yang tadi soal ngomongin hal yang bersentuhan. Itu tentang produk bersentuh dimasukin ke makanan apa gitu. Jadi dulu waktu itu gue pernah restoran pertama gue itu namanya Chinese food. Namanya Ling Ling, dulu jualan Chinese food ya kan. Gue ngundang temen gue bawa keluarganya. Nah nyokapnya dia itu yang kayak oke bisa ngelihat, bisa percaya ini itu gitu lah. Terus dia datang, terus makanannya didoain dulu. Pakai kepercayaan dia didoain apa-apa. Terus si tante ini bilang, oh Ray ternyata makanan kamu bersih ya. Terus maksudnya bersih apa tante?
Ya pasti bersih dong gitu kan. Bersih apa? Enggak, maksudnya kamu nggak pakai ini, nggak pakai ini. Biarpun restoran kamu rame gitu, bagus gitu. Ya loh, gue waktu itu belum ngerti tuh. Akhirnya terus gue nanya, maksudnya bersih itu apa? Gue nanya sama anak. Oh enggak, bersih biasanya ada eh, yang pakai penglarisnya dengan cara ya itu dimasukin apa air yang udah didoain kayak tadi lah di makanan gitu segala macam gitu. Dan sebenarnya hal mistis di dalam dapur itu nggak bersangkutan, kadang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Kadang memang ada seperti yang lo tadi bilang di Bali, menghormati dewa Agni itu mereka biasa naruh dapur di depan, Ya. ya kan? Dan tata letak dapurnya di depan. Seperti di Sunda pun juga gitu. Ada sebagian yang mempercayai tentang mitologi Dewi Sri atau Dewi Keberkahan itu, makanya mereka menaruh dapur itu harus kelihatan matahari, harus di depan, jadi berkahnya langsung gitu loh. Nggak ada hubungannya sama bisnis, tapi memang tata letak dapur itu juga berpengaruh terhadap kehidupan. Ada yang naruh dapur di belakang, gitu loh. Kalau tidak ada hubungannya sama mistis itu, ya udah lu mau naruh dapur di ruang tengah pun sebenarnya kan nggak jadi masalah. Gue di rumah gue yang lagi dibangun itu gue rombak gara-gara posisi dapur gue salah katanya. Terus gue daripada kenapa-napa, oke udah yang bener di mana nih gue rombak deh. Kalau gue, bukannya gue percaya banget hal begitu, tapi gue kayak oke, nih orang kan pasti ngerti nih apa yang dia omongin gitu betul. kan. Makanya orang Jawa tuh punya tradisi dapur bagus sama dapur kotor. Kalau dia tidak mempercayai sistem mistis, ya gue bilangnya mistis biar singkat aja, mistis, dia tidak akan menggunakan konsep itu. Karena ada tata caranya yang dihormatin, dihargai. Yap, kalau di Chinese itu masalah feng shui, rumah gua itu dapur gua pas di bawah kamar. Katanya nggak boleh banget, Re, ini paling nggak boleh. Nanti hubungan lo sama istri berantem mulu, selalu panas gitu segala macam. Lu bakal sering masak gak? Ya pasti sering masak lah. Wah, ya nggak bisa, harus ganti. Terus gue pindah ke belakang, nggak bisa. Ini di bawah kamar mandi. Lah terus bagaimana? Gue bilang, Om, bagaimana? Rumah saya cuma segini space-nya gitu kan. Akhirnya diatur-atur. Oh ya, ini ada satu yang aman gitu. Kenapa dapur di belakang? Itu ada budayanya, ada sejarahnya. Nggak tahu. Lu lihat ya, rata-rata dapur di belakang. Jadi kalau rumah modern di belakang, kalau rumah tua banyak yang di depan. Iya. Dapur itu secara misteri, gue bilangnya secara misteri atau mistis. Dapur itu tempat bersemayamnya ruh. Ya lu udah pernah bilang ke gue itu. Ya, terus? Ya. Dunia atas, dunia bawah, dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Depan, teras, ruang tengah, dan dapur. Dunia bawahnya itu dapur. Gitu loh. Tempat bersemayamnya ruh, atau biasa makanya ada mitologi, ada kepercayaan bahwa sebelum 40 hari ruhnya masih di rumah gitu loh. Nah, tengah itu dunia kita filosofinya. Teras depan itu harus ada, itu gak sembarangan karena mereka percaya itu dunia atas. Oke. Gitu loh. Sampai dapur itu dunia ruh. Nah, sisi baiknya itu di dapur yang bagus. Ruh-ruh yang tidak bagus itu, ya, itu diletakkannya untuk menjaga di sekeliling dari sekeliling aura-aura yang tidak bagus. Itu orang Jawa tuh taruhnya di dapur yang kotor, udah dia diem di situ. Oke. Untuk kayak kita yang keluarga yang masih itu di dapur yang bersih. Tapi kebanyakan dapur bersih nggak kepake. Iya kan gitu loh, malah jadi kita ngapa-ngapain ya udah di dapur kotor gitu loh. Itu filosofinya. Kalau ayam cemani lu tahu gak? Tahu. Itu kan banyak dipakai kan. Gue banyak loh dulu setup outlet ngubur itu dulu sebelumnya. Iya. Kenapa sih bisa dipercaya kayak begitu? Karena kan waktu gue research itu kan ayam dari Belanda yang hitam. Ya semuanya itu menyesuaikan, Rey. Sebenarnya bukan si cemaninya, tapi si ayamnya. Bukan harus si cemaninya. Kayak gini, kalau dulu gue ya zaman dulu untuk mendapatkan unsur manis itu cuma dari kelapa.
Yang paling simpel, Re. Makanya ada beberapa sesajen tuh pasti pakai kelapa. Iya, tahu. Ya kan? Dan kenapa sih menyan? Karena zaman dulu itu untuk berbahasa ruh itu dengan ruh yang tidak terlihat, itu kan bahasanya pakai asap. Yang paling mudah dibakar itu menyan. Gitu loh, ya. Nah, untuk dapat unsur manis zaman sekarang mah gampang banget. Makanya lu lihat banyak naruh kue-kue. Kue, biskuit. Iya, gitu. nggak harus. Sebenarnya yang itu tadi bahasanya itu manis. Cuman kita mendeskripsikan manis tuh kayak gimana? Yang dicari bukan si kuenya, bukan si kue mangkoknya, bukan si dadar gulungnya, tapi si manisnya yang diincer. Gitu loh. Makanya sama kayak rokok. Lo pernah lihat rokok? Rokok dibakar ya, ditaruh yang dicari itu bukan si rokoknya, si asapnya. Sama kayak ayam cemani, sebenarnya bukan ayam cemaninya, si ayam ininya. Tapi kan ayam cemani yang hitam kan? Iya. Nih, di buku ini ada ya, Atlas Wali Songo ya. Kalau di buku ini dijelasin bahwa pada zaman Neolitikum ya, Neolitikum atau zaman Batu Muda itu kan sudah ada konsep tentang sesajen. Ya, sesajen di Nusantara. Dijelasin di buku ya, itu? Dijelasin di buku ini. Namanya Atlas Wali Songo. Tentang tumpeng dan tukung. Ya, tumpeng dan tukung. Tukung itu kan kalau sekarang itu orang Jawa Tengah mengenalnya dengan ingkung. Ayam ingkung. Ayam ingkung yang lu suruh gua masak itu. Betul. Ya. Pernah ya. Nah, tukung itu kan ayam atau ingkung ayam. Cuman tidak tahu dijelaskan ini disembelih atau enggak. Oke, terus? Berarti kalau lu tadi ngomongin ayam cemani, menurut gua, pandangan gua, yang diambil itu bukan si ayam cemaninya, tapi si ayamnya. Karena ketika ngomongin sesajen lagi, di buku ini juga dijelasin. Ayam kampung. Misteri Bulan Suro. Ini siapa apa bacaannya begini. Jadi bukan si ayam cemaninya kalau menurut gua. Ayam cemani itu sebenarnya orang-orang priai, yang tadi gua bilang, yang karena udah kehidupan dengan Belanda, ya. Levelnya, sesajennya di atas kita. Orang kaya maksudnya? Betul. Kalau ibaratnya gini, kalau gua orang kampung, sesajennya ikan biasa deh, kembung kah, ikan apa. Lo karena lo orang kaya, lo punya duit, lo salmon lah. Ya. Gitu loh. Jadi orang kaya rata-rata semua pakai salmon ya sesajennya. Kalau gue yang orang nggak punya duit ya udah kembung aja. Ya asal ikan aja. Betul. Gitu. Jadi yang diambil itu bukan si salmon atau ikan kembungnya, yang tapi ikannya. Gitu. Iya, soalnya gue lihat yang kayak ayam cemani, terus gue Google gitu, ya itu asalnya dari Belanda ayamnya. Iya, jadi hitam gitu. Memang ada yang harus pakai ayam kampung kalau lo pernah dengar. Terus ada yang pakai katanya kampung, iya. Tapi ini pakai lokal, pakai boiler, pakai ini. Ya, yang diambil bukan si ayamnya aja. Kampungnya bukan, ayamnya aja. Terus telur angsa gue juga pernah dengar telur angsa. Gitu loh. Dan mindsetnya itu udah menetap. Jadi lo ketika lo punya keturunan, yang ditiru sama keturunan lo tuh bukan si ikannya. Tapi semuanya. Tapi salmonnya dulu bokap tuh pakai salmon. Kalau jadi anak lo salmon, ntar cucu lo salmon juga. Persembahannya gitu. Persembahannya gitu itu, loh. Ya. Jadi bukan si cemaninya yang diambil sama itu. Di daerah selama perjalanan lu keliling-keliling Indo, yang itunya masih kuat banget tuh di daerah mana? Sebenarnya setiap daerah, sampai di Jakarta juga masih banyak. Gitu loh. Itu seperti gue udah jadi budaya yang nggak bisa lo lepasin ya. Terus kalau emang pebisnis yang nggak tahu apa-apa buka tanpa begituan gimana? Ya sekarang gini. Misalnya orang bule buka restoran gitu, gimana tahu gitu-gituan? Lo buka resto, ya. Menurut gue, lo buka resto, lo ngundang teman-teman lo, doain ya. Supaya maju ya. Itu kan juga kayak ritual juga. Lo minta doa dari teman-teman lo. Perspektif gue.
sama aja. Lu ngapain minta doa sama dia? Lu kalau mau berdoa ya Oke. itu udah jadi satu budaya yang nggak bisa lepas. Kalau orang bule rata-rata ya buka usaha, udah gue invitation opening dari sini. Kita saking basa-basinya, Rey doain ya gue mau buka ini. Sukses ya bro, gini-gini. Gue ngundang lo untuk mengharapkan apa? Mengharapkan lo tahu restoran gue atau mengharapkan berkah lo jadi? Iya, berkah. Ya kan mengharapkan berkah lo kan jadinya kan. Nah jadinya kan kayak gitu. Jadi simpelnya itu seperti itu. Jadi dimanapun pasti ada tradisi seperti itu. Cuman kalau untuk yang ritus-ritus ritual seperti itu, mereka rata-rata masih di daerah-daerah masih mempercayai hal-hal itu. Mau dari Sabang sampai Merauke pun ada kepercayaan itu ketika gini deh. Kita punya budaya, lo gedung aja gunting pita. Iya. Kan? Dulu permasalahannya tumpeng dibilang aneh-aneh. Nah, gunting pita boleh. Emangnya gunting pita apa? Iya, itu kan bagian dari ritual kan. Iya, Lo harus ritual. gunting. Menurut gue itu ritual gunting pita. Betul. Gitu. Iya. Apa hubungannya pita sama bangunan? Ketika lo gunting pita nggak boleh, potong tumpeng nggak boleh, karena mengandung hal mistis, ya kan si tumpengnya. Tapi gunting pita boleh. Nah, apa hubungannya kan gitu loh? Kalau mau dibilang eksesnya gitu loh. Gitu. Jadi karena menurut gua, ya karena itu tadi tumpeng, terus kelapa, terus dupa, atau itu kan media orang berdoa. Gitu. Jadi ketika lo bilang tumpeng itu saja ya tergantung lo mau kemananya. Gitu lo mau itu dijadikan persembahan bisa. Makanan itu di Indonesia basicnya 3 Re. Ya. 3 konsep makanan ini untuk lo paham tentang masakan Nusantara ini ada 3 konsep ini yang paling penting. Tidak semua masakan itu makanan. Ya. Tidak semua makanan itu masakan. Tidak semua makanan itu makanan. Oke, tidak semua masakan itu makanan. Waktu itu kita pernah bahas. Ada emang masakan yang dipakai buat persembahan. Ya kan? Contoh gua waktu itu di babi guling. Babi guling tuh diceritain itu sebenarnya persembahan. Gitu loh. Iya. Baru ke belakang aja nih pada bukan warung babi guling. Betul, gitu kan. Kalau dulu itu sebenarnya persembahan bukan buat dimakan. Kalau di Padang dulu pernah diceritain juga ada apa? Rendang yang pakai dagingnya nggak dipotong gede-gede. Itu bukan buat dimakan karena udah pasti nggak enak, keras. Itu buat dipamerkan, menunjukkan kekayaan orang yang ngundang. Kalau semua bukan semua makanan itu masakan, ya iya ada yang mentah nggak perlu dimasak. Kalau bukan semua makanan itu makanan apa? Kalau lu ke kelenteng itu ada jeruk, ada apel, ada pir. Iya, jangan dimakan. Ya jangan dimakan kan? Nggak boleh. Iya kan? Di Bali ada kelapa kadang. Iya. Ya kan? Jangan lo minum, jangan lo itu. Biskuit gitu. Iya kan itu makanan. Makan kalau ditanya itu makanan ya? Makanan. Tapi bukan untuk dimakan. Itu makanya masakan Indonesia tuh unik. Ada 3 konsepnya. Tidak semua masakan itu makanan. Tidak semua makanan itu masakan. Tidak semua makanan itu ya makan mau dimakan. Makanan. Itu dasarnya sebetulnya. Oke. Mantap. Thank you banget Wira. Udah kasih pencerahan gue ini. Gila. Gue perlu minum wine ini buat terlalu berat topiknya kali ini. Lu ngomongin wine ya. Zaman dulu aja ada salah satu upacara ya, Pancamakara. Ya. Salah satunya itu minum. Oke. Ya. Tunggu, Pancamakara itu dari budaya mana? Ada agamanya gak? Atau sebelum ada agama yang sekarang? Di sini itu dijelasin. Salah satu agama Nusantara itu namanya Tantra. Oke. Ya. Kepercayaan gitu ya? Kepercayaan. Baru masuk Buddha, baru masuk Hindu, baru masuk Islam. Untuk mencapai tingkatan salah satunya itu
lu nokip jadi kan bahasa Jakarta. Jadi lu nokip atau lu minum ya. Mabok lah. Mabok lah ya. Karena Untuk ibadah. Maksudnya dalam ibadahnya Iya. tuh lu Mabuk. tipsi dah, mabok gitu. Mabuk. Oke. Ibadahnya tuh minum tuak ya, minum alkohol yang berfermentasi ya. Karena kalau yang rakyat biasa kayak kita itu minumnya air putih. Oke. Ya. Kalau mereka tuh gini, kalau rakyat biasa tuh air putih ke tuak. Kalau mereka itu dari tuak ke darah. Ya. Kalau tidak ada persembahan, tidak ada tumbal, ya. Mereka biasanya minumnya tuak hingga mabuk. Baru mereka berasusila. Ya. Maituna. Ya, disebutnya berasusila atau seks. Ya. Baru untuk mencapai tingkatannya itu. Tingkatan apa sih? Lebih kalau Kasta. Bukan kasta. Kalau di salah satu Nih. apa ya? Gimana ya? Salah satu kalau di Islam tuh untuk lo haji gitu loh. Untuk lo dapat gelar haji. Oke, untuk mendapatkan gelar apapun itu di tantra itu. Iya, ibaratnya kalau di Kristen untuk lo dapat gelar pendeta. Lu harus sekolah gitu. Lu harus ini, harus ini. Untuk mendapat gelar ustadz lu harus kayak gini. Nah, itu. Iya, ngerti. Nah, salah satunya untuk mendapat tingkatan gelar-gelar itu. Lu harus begitu. Lu mabok, terus lu seks. Lu baru berdoa. Lu baru berdoa, baru lu naik tingkat. Iya. Crazy. Udah gak ada kan agamanya sekarang? Udah gak ada. Oh iya, untung udah gak ada. Aneh-aneh aja ini agama. Udah gak ada gitu. Okay. Jadi kalau ketika lo ngomongin wine tuh, ya menurut gue keingetan salah satu upacara di Indonesia yang alkohol itu. Iya, betul. Kalau gue sih, ya wine, kalau di Alkitab, mujizat pertama, mengubah air menjadi anggur. Nah, kayak kalau lo ngomongin Alkitab kayak gini, di Jawa itu, lo pasti ngeliat ada yang namanya upacara ke laut, yang dia bawa larungan, bawa apa-apa, ngasih sembah-sembahan ke laut, ngasih sembah-sembahan ke gunung, betul, ya kan? Iya. Sesajen ke gunung, sesajen ke laut, sesajen kayak itu. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena di Alkitab dijelaskan manusia itu makhluk paling bontot, makhluk paling rendah, paling terakhir rendah. Adik. Oh, paling adik. Oke. Di Alkitab kan dijelaskan proses penciptaan, ya kan? Iya. Setelah menciptakan alam, mereka menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, planet-planet, tanaman, tumbuhan, baru terakhir manusia. Orang Nusantara itu, alam itu kakak. Ya, alam itu kakak. Mereka berterima kasih kepada alam. Jadi salah persepsinya itu mereka menyembah laut sekarang. Ngapain larung ke laut, ngapain larung ke gunung? Kenapa? Itu konsep terima kasih. Sekarang gini, tadi kita bilang, lu berdoa ke Tuhan, iya. Tapi ketika lu dapat rezeki, gue kasih duit, lu berterima kasih ke siapa? Ke manusia. Nah, Oke. Ketika mereka sebagai nelayan, mereka berdoa mengharapkan panen ikan, ya. Mereka berterima kasih ke lautnya dengan cara itu. Yang petani berterima kasihnya ya dengan cara itu. Ya. Meskipun mereka berdoanya ke atas. Tapi ada unsur terima kasihnya ke alam. Ya. Gitu loh. Itu. Jadi salah persepsinya itu dikiranya mereka menyembah si laut, mereka menyembah si sawah. Temen gue ada beberapa yang masih keluarganya tuh Jawanya sangat kental. Masih ke itu Gunung Kawi. Iya. Berapa bulan sekali. Itu ada apa sih di sana? Enggak, jadi gini. Sebenarnya ketika gue jadi nelayan, ya, gue punya ritual harus ke laut. Dulu gue lautnya di laut Pantai Indah, Kapuk. Ya. Jadi karena gue dulu nelayan di situ, jadi gue tiap hari atau setiap sebulan sekali gue ngasih larungan tuh. Ya. Nah tradisi gue larungan di Pantai Indah Kapuk itu sampai ke anak cucu gue nanti. Jadi sebenarnya meskipun anak cucu gue nanti di Bali,
Ya ke sono lah gitu. Iya kan ke sono deh kemana. Nanti balik lagi Rey. Karena dia ke Gunung Kawi itu sebenarnya mengikuti jejak sebelum-sebelumnya. Meskipun dia di Sulawesi, meskipun dia di Irian, dia harus balik lagi ke Gunung Kawi. Kenapa? Karena ini untuk menghormati leluhurnya dia bilang sih. Iya. Gue nanya. Karena kalau gue nggak bakal bisa sukses tanpa masa lalu gue kan. Gitu kan, nggak ada masa kini tanpa masa lalu. Jadinya orang dimanapun daerah pasti, aduh, gue suruh ke Pantai Indah Kapuk, ngapain loh? Gak tahu deh, jadi kebiasaan keluarga gue ke Pantai Indah Kapuk kayak gini. Padahal ya itu tadi, gitu loh. Gitu. Oke, saya Wira. Kita topiknya rada berat kali ini, tapi gak apa-apa, pembelajaran. Gue baru tahu sih, banyak hal baru yang gue belajar. Terima kasih. Semoga ke depannya lebih sukses proyek-proyeknya. Amin. Ada proyek yang mau dikasih tahu mungkin ke listener? Surprising aja gitu. Apa? Lu mau ngitar lagi? Udah mulai keliling lagi? Bentar lagi kan apa ya, banyak yang harus digali dengan benar-benar ini sih, karena digali dengan lebih detail. Dan lagi ini aja, lagi asik sama makanan, sebenarnya lagi asik dengan makanan mistis gitu loh. Karena menurut gue makanan mistis itu hanya ada di mindset lo aja. Dan gimana lo cara menggunakannya. Itu tadi gue bilang, bukan berarti kita tidak boleh makan tumpeng. Karena itu tadi ada makanan, ada masakan yang tidak boleh dimakan juga kan. Gitu loh. Iya, oke. Itu lagi menggali itu ya aja sih. Oke. So guys, follow Instagramnya Chef Wira di Wira Hardiansyah 2.0 buat yang mau belajar begituan. Tapi komennya dimatiin dia. Kalau udah gue matiin dah. Iya, kalau nggak kebanyakan. Boleh komen di tempat nanti podcast kita aja. Iya. Komen di situ. Oke, ntar rame lagi kayak kemarin. Gue tau dia pasti rame deh. Oke guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini bersama Wira Hardiansyah. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke guys, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.